lagi sama aku Muriel. Buat yang baru kenal aku, kenalin aku Muriel. Aku suka cerita-cerita soal hidup berkesadaran. Buat yang pengen kenal aku lebih lanjut, bisa cek di video yang aku bikin ada di description di bawah. Seperti judulnya, di video ini aku akan membahas mengenai minimalist skincare yang aku pakai. Udah banyak sih sering ditanyain di Instagram, di YouTube juga, apa sih skincare-nya gitu. Kayaknya sih bukan karena muka aku glowing atau gimana gitu, enggak, tapi lebih karena pengen tahu kalau minimalis itu bisa nggak sih diterapkan juga dalam skincare. Karena kayaknya kalau ngomongin soal skincare tuh pasti perintilannya tuh panjang banget, apalagi zaman sekarang tuh banyak banget stepnya. Terus abis itu satu orang bisa punya mungkin 10 bahkan lebih, dan tiap kategorinya tuh bisa punya lebih dari satu brand gitu. Nah, aku pengen cerita-cerita sedikit apa aja sih yang aku pakai berdasarkan pengalamanku dan kecocokanku juga. Tapi tentunya harus dicatat bahwa setiap kulit itu beda-beda, setiap jenis itu juga beda-beda. Tapi yang pengen aku garis bawahi di sini itu adalah kebutuhan sih sebetulnya. I am no expert di skincare, bisa dibilang mungkin lumayan newbie. Dan sekarang aku udah masuk ke usia 30, jadi emang harus lebih rajin sih pakai skincare. Dari dulu mamaku udah bilang yang paling penting itu pakai pelembab sama SPF gitu. Itu pokoknya penting banget untuk pakai supaya nggak cepet tua, nggak cepet keriput gitu. Nah, karena aku menganut gaya hidup berkesadaran gitu ya, conscious living, tentunya aku lebih sadar dengan barang-barang apa aja, produk-produk apa aja yang aku masukkan ke tubuhku gitu. Jadi dari bahannya, terus abis gitu dari asalnya gitu ya. Dan karena aku juga berusaha untuk hidup lebih ramah lingkungan, tentunya aku juga pengen tahu apakah dia sustainable gitu, dari packagingnya, terus dari bahan-bahannya apakah dia mengandung microbeads atau enggak, kayak gitu. Jadi aku berusaha untuk support lokal, nggak cuma itu juga, tapi yang sustainable. Dan sustainable itu apa? Dengan bahan-bahan yang alami dan juga ramah lingkungan gitu, yang minim dampak untuk aku, untuk kesehatanku, dan juga untuk sekitar. Sekitar tuh juga ngomongin mengenai air, pencemaran tanah, dan lain-lain. Jadi cara aku untuk ngefilter barang-barang dan produk-produk yang banyak banget di pasaran ya, dengan segala macam klaimnya, itu adalah yang pertama, aku berusaha banget untuk pilih barang-barang yang lokal, produk brand lokal yang menggunakan juga bahan-bahan dari lokal. Terus yang kedua adalah menggunakan bahan-bahan natural atau alami. Lebih baik lagi dengan klaim kalau misalnya ada vegan atau organic gitu ya, yang cruelty free juga. Lebih bagus ingredientsnya itu yang straightforward, yang semakin sedikit semakin bagus gitu ya, karena nggak banyak perintilannya dan kita paham sama ingredientsnya. Tapi memang kadang-kadang itu nggak ditulis secara harfiahnya gitu. Kalau kita kan taunya tuh minyak kelapa tuh coconut oil, kadang-kadang menggunakan bahasa kimia something gitu, yang mungkin kita kalau sekali lihat tuh nggak paham itu apa. Bahasa kayak gitu emang kadang-kadang dipakai sih sama produk-produk. Itu kita bisa cek di insidecoder.com. Itu tuh kayak kamus untuk nemuin ingredients dari bahan kosmetik, sabun, shampoo yang kita pakai gitu ya, istilahnya di tubuh kita. Kita bisa cari tahu keamanan dan juga penjelasan dari ingredients tersebut. Terus yang ketiga juga adalah biodegradable. Jadi dia nggak mencemari tanah, nggak mencemari air gitu ya. Kalau misalnya kita pakai face wash gitu kan, mau nggak mau kalau pas kita nge-rinse muka kita dengan air itu kan dia turun ya ke saluran air. Jadi jangan sampai itu menyakiti lingkungan sekitar kita gitu. Biasanya scrubs atau yang ada titik-titiknya itu terbuat dari microbeads.
microbeads itu sama dengan microplastics dan dia susah untuk terurai, nantinya dia akan ke laut dan lain-lain dan akhirnya mencemari. Dan sekarang itu kalau aku nggak salah udah sangat banyak microbeads yang ada di laut dan saluran air kita gitu, jadi perlu hati-hati banget. Nah, nama kimianya apa aku nggak tahu, tapi nanti aku tulis ya di sini hasil dari googlinganku. Jadi emang sih sebagai konsumen kita nggak bisa nelan mentah-mentah klaim-klaim yang ada di luar sana, karena sekarang banyak juga yang modelnya tuh greenwashing. Greenwashing tuh kayak dia ngeklaim macam-macam bahwa ini tuh eco-friendly products, etc. Padahal di dalamnya masih ada bahan-bahan yang bahaya gitu. Misalnya masih pakai microbeads itu tadi, misalnya masih pakai fragrance yang sintetik gitu, macam-macam. Jadi pintar-pintarnya kita untuk memilih gitu, untuk membaca, dan mudah-mudahan video ini menambah sedikit wawasan dan bermanfaat buat kalian ya. Aku pernah baca dari posannya Yagi Naturals, itu salah satu beauty product juga, skincare yang aku suka. Dia dari Aceh dan semua yang dia pakai itu alami, lokal, semuanya aman gitu ya buat kulit kita. Dia tuh pernah bilang bahan-bahan yang pasti nggak ada di dalam produk natural. Yang pertama itu adalah, sambil nyontek ya, yang pertama itu yang berakhiran dengan cone, karena dia berarti mengandung silikon. Terus yang mengandung PEG atau polyethylene glycol yang biasanya berfungsi sebagai surfaktan, penghalus, dan pembersih. Terus juga yang mengandung fragrance sintetik. Itu cuma sebagian ya, tentunya masih ada yang lain. Tapi kalau kalian lihat di ingredients ada ini, berarti dia nggak alami, nggak natural gitu. Biasanya juga ada pertanyaan tentang sebenarnya skincare natural itu apa sih gitu. Terus bedanya sama skincare yang organik itu apa? Skincare yang natural itu adalah produk perawatan kulit yang berbahan dasar dari alam gitu, dari tanaman, dari bunga, wanginya maupun juga pengatur teksturnya. Tapi skincare natural belum tentu organik gitu, tapi skincare natural juga udah bagus sih gitu. Jadi tergantung kitanya kayak gimana. Biasanya kalau skincare yang pakai klaim organik itu udah pasti, hampir pasti dia pasti natural ya gitu, karena datangnya dari alam itu tadi. Nah, kalau organik itu kayak gimana sih? Sama si skincare natural tadi, tapi tanaman, bunga itu semuanya dikembangbiakan dengan cara yang organik. Jadi nggak pakai pesticide, nggak pakai bahan-bahan yang membahayakan lah kayak gitu. Yang paling penting adalah memiliki sertifikat organik yang dikeluarkan, harusnya sih ada standarnya ya, standar ISO gitu, bahwa yang mengklaim bahwa barang-barang atau bahan-bahannya organik itu biasanya disertai dengan sertifikat. Karena kalau kita ngomongin brand-brand besar. Oh ya, satu lagi, paraben, SLS itu salah satu hal yang paling sering kita temukan di ingredients produk-produk atau brand-brand konvensional. Paraben itu biasanya digunakan untuk pengawet, untuk mengawetkan. Katanya sih kalau misalnya ada di level tertentu itu masih aman gitu. Makanya masih banyak juga produk yang kita temuin di luar sana yang mengandung paraben, tapi dia udah dikeluarkan sama Depkes, dia punya BPOM kayak gitu-gitu, karena masih dalam batas aman. Tapi aku memutuskan untuk avoid gitu, mencegah untuk masuk ke dalam tubuhku sebisa mungkin gitu. Kalau bisa kita hindari, kenapa enggak kan gitu. Terus SLS itu biasanya ada di dalam shampoo, sabun gitu, sebagai agent yang bikin kita ngerasa bersih gitu. Jadi biasanya dengan bubbles atau busa yang banyak. Setauku dia juga pengental juga gitu. Jadi mungkin hal-hal itu yang bisa kita ketahui. Nah, oke, move on. Sekarang aku mau cerita, aku pakai apa aja sih sekarang. Aku punya beberapa produk-produk lokal yang favorit, tapi nggak semuanya aku pakai, karena salah satu hal yang aku cuma punya satu itu adalah step-step skincareku. Jadi kayak moisturizer aku cuma punya satu, face wash aku cuma punya satu gitu. Aku nggak punya yang double-double gitu. Jadi kalau pas aku sekarang lagi pakai satu, ya aku cuma pakai satu brand gitu. Tapi brand yang aku nggak pakai bukan berarti aku nggak suka ya gitu. Ada banyak brand lokal apalagi yang keren-keren banget zaman sekarang. Oke.
Ini aku baru nyadar kenapa ya kerudung aku miring. Semoga tidak annoying. Oke, yang pertama aku tuh pakai cleanser. Ini face wash. Tapi sebelum pakai ini, aku pakai oil dulu sebelumnya. Jadi aku double cleansing. Yang pertama aku lupa bawa, tapi aku tuh dikasih sama temenku dari Korea. Korean skincare, aku nggak tahu brandnya apa. Tapi sekarang aku pakai itu. Sebelumnya aku pakai coconut oil biasa aja. Oh ya, tapi note ya, coconut oil itu nggak cocok untuk semua jenis kulit. Banyak teman-teman yang kulitnya kering atau berminyak gitu ya, yang kalau misalnya pakai coconut oil itu jadi meninggalkan residu dan menutup pori-pori yang akhirnya bikin jadi malah jerawatan gitu. Tapi kebetulan sama aku nggak terjadi gitu, sama aku cocok untuk coconut oil. Aku pakai coconut oil juga di tubuhku segala macam, itu cocok. Ada juga yang pakai olive oil kayak gitu-gitu sebagai cleansing oil. Teman-teman cari tahu sendiri cocoknya apa, pakainya yang mana juga nggak masalah. Nah, habis dari cleansing oil itu, habis pakai oil, karena aku double cleansing, aku pakai yang kedua itu dari ini brand lokal namanya N-Pure. Kelihatan nggak ya? Nah, N-Pure, dia itu dari Centella Asiatica Leaves, Brighten Refine Acne Care. Baunya sih enak, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu parah banget. Maksudnya dalam artian nggak nyengat gitu, karena aku tuh lumayan sensitif sama bau-bauan. Jadi kalau bau yang perfumey banget itu aku kurang cocok gitu, kurang bisa gitu untuk makainya. Ini aku udah pakai sebulan, jadi kayaknya dalam waktu 2 bulan ini bakal habis. Ini tuh yang berapa ya, 100 ml. Nanti harganya aku taruh ya, karena aku nggak inget. Ini habis itu aku lanjut ke exfoliating toner yang aku bikin sendiri. Tapi ini juga caution, temen-temen cari tahu dulu, cobain dulu gitu, jangan langsung ditelan mentah-mentah apa yang aku ceritain ke kalian. Tapi ini adalah campuran dari air mineral dan apple cider vinegar. Aku lupa banget berapa perbandingan yang aku pakai, tapi kalian bisa cari tahu karena perbandingan tiap tipe kulit tuh beda-beda. Jadi yang kering itu kalau nggak salah kayak apple cider vinegarnya lebih sedikit gitu, supaya dia nggak apa ya, nggak bikin tambah kering. Terus yang oil beda lagi, yang kombinasi beda lagi. Nah, tapi ini nggak aku pakai setiap hari, soalnya dia lumayan harsh, jadi aku pakainya seminggu 2 kali. Nah, terus lanjut. Tada! Ini aku cocok banget, original hydrating mist toner punyanya Sukin. Sebenarnya Sukin ini nggak bisa dibilang lokal ya, karena dia tuh Australian made. Cuma aku taunya dulu itu di Belanda dan aku masih punya. Jadi karena aku udah cocok sama tonernya, maka aku beli, dan sekarang udah ada distributornya di Indonesia. Jadi di Sociala pun juga ada gitu. Dia paraben and alcohol free, dia natural. Jadi Sukin cukup terkenal sih, dia udah cukup lama di Australia, terus udah mulai masuk Eropa. Di Indonesia tuh baru belakangan ini deh kalau nggak salah. Dan aku juga sempet dikirimin PR package-nya Sukin juga. Ingredientsnya tuh yang aku suka, dia itu nggak banyak gitu loh, bener-bener straight to the point. Jadi ingredientsnya si hydrating mist toner ini air, terus dia tulisnya water atau aqua, terus rosa damascena flower water tapi dalam kurung rosa. Jadi dia tuh ada nama kimia yang nama alien gitu, tapi di dalam kurungnya ada nama yang kayak kita tahu gitu. Terus Chamomilla recutita flower extract, terus dalam kurung chamomile, terus citric acid sama phenolcetanol. Ini aku cocok banget buat kulitku kering ya, by the way. Ini melembabkan dan cukup banget untuk apa ya, nyiapin kulitku untuk sebelum ditaruhin yang lain. Terus habis gitu aku lanjut ke ini
oil, face oil. Ini aku pakai Sukin juga. Ini masih sisaan dari PR package yang waktu itu mereka kirimin ke aku. Tapi ada face oil juga yang bagus, lokal juga dari Akuna. Terus abis gitu Chana Body Works juga bagus. Terus apa lagi ya? Aku lupa, tapi nanti beberapa brand-brand atau produk-produk dari lokal yang aku suka banget aku nanti taruh di description di bawah ya. Ini tapi aku cocok certified organic rosehip oil dan isinya literally cuma rose oil, rosehip oil. Itu bisa banget melembabkan kulitku yang sangat kering ini. Terus lanjut ke moisturizer gitu. Jadi kalau mungkin banyak yang teman-teman yang pakai apa ya, retinol gitu ya, vitamin A, B gitu. Aku enggak sih, karena buat aku mesti kebiasaan dulu dan nge-build dari yang simple dulu. Karena kalau misalnya yang simple ini aja aku nggak bisa teratur, aku mau pakai yang panjang-panjang juga buat apa gitu. Akhirnya nanti udah lewat expired tapi dia nggak habis, tapi sisa gitu, dan aku nggak pakainya secara maksimal. Jadi aku pakai yang simple aja dan emang yang diperlukan oleh kulit aku aja gitu. Terus abis itu aku pakai moisturizernya dari Sensatia Botanicals. Ini baunya enak banget, bau ala-ala Bali gitu. Sensatia Botanicals itu dia dari Bali, dia halal, ada BPOM-nya juga. And what I like about this, ini by the way yang Blossom Facial Dream Cream. Tapi aku katanya sih dipakainya night untuk malam aja. Tapi aku pakainya siang juga gitu. Oh ya, what I like about Sensatia Botanicals itu adalah dia nerima semua sisa limbah dari packaging produknya mereka. Jadi entah itu ininya atau apa namanya, luarnya itu kan ada kotak ya gitu ya, botolnya, semuanya mereka terima kembali, jadi bisa dibawa ke beberapa outletnya mereka atau store mereka, atau bisa juga dikirim, bisa nggak ya, aku nggak tahu, tapi bisa dibawa ke store-nya Sensatia Botanicals, mereka pasti akan terima. Terus yang terakhir yang harus banget, tapi aku kayak kenapa ya aku pakai SPF, itu susah banget. Itu adalah ya SPF Sun Protector. Kebetulan aku pakai mereknya dari Akuna, ini lokal, dan aku tuh baru tahu banget bahwa kita punya bahan lokal yang buat masak yang kita bisa temui di dapur, yang ternyata bisa jadi natural sun protection, yaitu adalah kemiri. Nah, si Akuna ini menggunakan si kemiri tersebut untuk jadi sun protector. Ini 30, SPF 30 kalau nggak salah. Jadi ada yang bentuknya balm kayak gini, sama ada yang bentuknya lotion. Mungkin yang lotion itu lebih cocok buat banyak orang karena dia nggak terlalu lengket. Yang balm ini cukup lengket, tapi nggak tahu ya, somehow aku suka aja gitu, muka aku terlihat lembab gitu. Karena saking muka aku tuh kering banget. Udah itu aja sih. Kadang-kadang aku juga pakai masker juga. Maskernya tuh aku bikin sendiri dari kunyit bubuk. Aku tulis resepnya di bawah. Aku pernah juga share di Instagramku. So ya itu tadi akhirnya aku membuat video ini. Minimalis skincare, aku nggak tahu itu termasuk minimalis atau enggak, tapi menurut aku sudah memfilter sesuai dengan kebutuhan aku. Mungkin nextnya aku mau coba eye cream, but let's see later. Dan iya, aku ntar tulis brand-brand dan produk-produk lokal yang aku suka juga, aku akan tulis di bawah. Dan ya pesanku sih sebagai customer, kita tuh punya power yang sangat besar untuk memutuskan barang produk apa yang mau kita pakai gitu. That's not only good for us, tapi juga good for the environment, untuk sekitar kita gitu. Soalnya kan apa ya, kayaknya tuh kita mempercantik diri, kita yang merawat diri, tapi kok menyakiti yang lain gitu. Makanya aku juga aku nggak pakai sheet mask kayak gitu-gitu, karena ya sayang aja gitu dipakai sekali, terus masknya itu susah untuk terurai gitu, sebagai contoh. Jadi ya apa ya, kita mesti kritis sih untuk menggunakan apa yang mau kita pakai. Dan
Ya mudah-mudahan video ini membawa manfaat buat kalian, dan mudah-mudahan juga jadi lebih tahu bahwa banyak banget sekarang brand-brand lokal dengan claim dan menggunakan bahan-bahan alami yang juga bagus banget, nggak kalah sama brand-brand luar negeri dan dengan harga yang cukup oke juga gitu. So yes, thank you so much for watching. Mudah-mudahan I will see you in the next video. Insyaallah I will see you in the next video. Dan sehat-sehat ya. Bye.